Jadi jauh sebelumnya Pak Mongol itu bikin statement yang digoreng sama orang-orang di luar Kristen untuk menyerang kekristenan. Ketika saya menulis buku menuju dialog teologis Kristen Islam yang diberi wacana mitra atau semacam pengantar catatan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi saya tuh nulis buku kayak buku-buku begini nih ya. Ini kan bukan bacaan orang Kristen semata. Saya ini perlahanan saya melintas batas. Anda lihat buku-buku saya itu ada yang dikasih kata pengantar Gus Dur, ada yang dikasih kata pengantar Kiai Said Agil. Nah padahal ketika itu saya nulis tentang iman Kristen, saya nulis tentang keilahian Yesus, saya menulis tentang Trinitas. Karena pola saya merayakan perbedaan. Orang tidak menerima yang saya sampaikan, saya hormati. Tapi kalau menerima ya puji Tuhan kan gitu kan. Kita kan tidak pernah diajar Tuhan untuk meneror dan memaksa orang. Karena ada pilihan bebas setiap orang untuk memahami dan mengerti kebenaran. Ini salah satu tulisan saya yang judulnya Jejak Juang Trah Sunan Tembayat. Ini sebenarnya buku masuknya Islam ke tanah Jawa yang saya tulis. Nah, buku ini masuk dalam berbagai webnya kelompok Islam dijadikan narasumber. Ini sumbangan saya ketika saya menulis sejarah Islam di Indonesia. Saya tidak merasa berjasa untuk itu, tidak, tapi karena bagian dari sejarah bangsa saya harus menulis sesuai dengan talent yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, tapi kalau kemudian saya nulis buku yang mempertanggungjawabkan iman saya, ya jangan marah. Ini kan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat muslim saya. Sejarah Islam di Indonesia aja saya catat loh, saya tulis loh. Itu karena wujud pengabdian saya kepada tanah air saya. Karena Indonesia itu kan tidak hanya terjadi hanya orang Hindu saja atau Kristen saja. Tapi ya Islam, ya Buddha, ya Hindu, ya Kristen, itu bagian dari sejarah kita bersama. Jadi pola pelayanan saya itu bukan membentur-benturkan agama, tapi membangun kebersamaan sekalipun kita memang tidak sama. Nah makanya ketika saya nulis buku Religi Bung Karno, itu kan saya merayakan bagaimana Bung Karno seorang muslim yang melintas batas pemahaman imannya sehingga memberi ruang pada agama-agama lain. Bung Karno itu sering mengutip ayat-ayat Injil, ayat-ayat Bhagavad Gita tanpa kehilangan keislamannya. Itu menjadi contoh sekarang. Lalu sekarang seorang calon pejabat ngomong ayat Injil aja digoreng. Nah, agamanya tidak jelas itu kan. Kita sudah kehilangan toleransi beragama yang menjadi ciri khas bangsa ini berabad-abad. Ketika dunia masih perang salib, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu tahun berapa? 1385 Masehi. Itu kan masih perang salib itu di Eropa sama di Timur Tengah. Nah, kita kehilangan yang seperti itu. Makanya ketika saya menghadapi isu-isu tentang lintas agama, jawaban saya bukan kepentingan saya sebagai seorang Kristen, tetapi kepentingan bersama dalam konteks nasional. Tetapi ketika kamu salah paham dengan saya, lalu saya jawab, ya jangan marah, itu bagian dari iman saya kok. Tapi puji Tuhan, ketika saya disalahpahami oleh orang-orang yang dikenal sebagai kelompok kadrun itu yang bela saya juga teman-teman muslim saya yang selama ini bersahabat baik dengan saya. Misalnya, itu tidak tahu di YouTube kan itu ceramah saya di MPR. Ya, kebetulan saya ini menjadi salah satu dari narasumber 4 pilar MPR. Dulu zamannya Pak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum, kemudian Pak Azumati Azra, kemudian saya sendiri, Romo Magnis Suseno, kemudian ada banyak tokoh-tokoh nasional ya, Jimli Asidiki, itu tahun 2011. Kemudian diangkat jadi dokumen menjadi 4 pilar itu. Anda baca itu buku yang diterbitkan MPR itu kan, di situ ada nama saya, salah satu narasumber Bambang Nursena, itu ada. Nah, saya sedang bicara di forum MPR sama Pak Mahfud MD. Anda bisa lihat itu di YouTube kan banyak beredar, tidak tahu channel siapa yang memuat itu. Siwa dan Buddha memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Hakikat Jina, the essence of Buddha, dari hakikat dari Buddha dan hakikat jiwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang kedua. Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang yang salah paham. Jadi bin ika, beda-beda itu,
tunggal itu. Artinya secara esoterik bahwa pemahaman ketuhanan itu sebetulnya sumbernya satu, kausal lima. Tetapi ketika mewujud dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, itu kemudian secara eksoterik berbeda-beda. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh yang kita bukan. Entah kita setuju atau tidak, memang asalnya seperti itu. The origin of Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Konteks aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini seringkali orang bisa salah paham. Sarjana-sarjana barat yang terbiasa berpikir homogen di masyarakat yang monolitis ya sifatnya, menuduh ini sebuah sinkretisme. Tetapi sebenarnya kalau saya istilahkan bukan sinkretisme. Sinkretisme itu percampuran agama. Tetapi saya menyebutnya teologi kerukunan. Karena Siwa dan Buddha sendiri itu sebagai agama yang dominan di Majapahit itu tidak lebur menjadi satu, tetapi berdampingan begitu harmoninya. Karena menyadari perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka ingin punya komitmen untuk bersatu, Tunggal Ika. Kemajuan agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal atau Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Katular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Kertagama, itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata patining jagat pati janing yang inistik, sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu, tapi sebenarnya sang empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Dan bersamaan dengan perbedaan konsep-konsep Tuhan yang diistilahkan Bung Karno dalam kuliah tentang Pancasila, Begrip Vanguard, sesungguhnya Tuhan itu satu. Dan itu prinsip tertinggi, entah bagaimana kita mendefinisikannya, karena itu bukan tugas negara untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi tugas negara untuk memberikan dasar filosofi bahwa negara harus bertuhan, rakyatnya juga bertuhan, tetapi bebas bertuhan secara bentuk budaya dengan dasar toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Anda lihat bagaimana komentar netizen di bawah itu. Bambang Nursena, Tuhanmu itu 3. Kamu ini orang pinter tapi kok masih nyembah manusia, ya gitu-gitu itu. Itulah situasi Indonesia. Terus saya kadang-kadang mikir, separah inikah bangsa saya? Saya tidak pernah utak-atik soal Islam, kenapa mereka marah sama saya? Padahal saya nulis buku Jejak Juang Terasunan Tembayat, ini bicara Islam. Ini sumbangan saya terhadap sejarah Islam. Saya nulis buku tentang religi dan religiositas Bung Karno, itu sumbangan saya terhadap sejarah nasionalisme. Ya, yang baca tulisan saya kan bukan hanya orang Kristen, orang-orang Muslim, orang-orang semua menjadikan itu sebagai referensi dalam menulis tesis, dalam menulis disertasi bahkan. Nah, tapi ya orang itu ya begitu fanatiknya sampai ya seperti itu yang saya baca sekarang. Maka kalau orang mendengar ceramah saya tentang pokoknya iman Kristen itu, ini kata mereka harus salah. Nah, sebagai orang Kristen saya mengangkat suara menyatakan salahnya di mana? Kamu menuduh Alkitab saya palsu, lu naskahnya itu ribuan tahun tersisa masih terpelihara sampai hari ini, kok Anda mengatakan itu salah di mana? Itu pun saya tidak nyinggung agama lain. Saya tidak pernah menjelek-jelekan kitabnya orang lain. Kenapa kok marah? Saya kadang-kadang bergumul, itu sudah lama saya bergumul. Kenapa orang menyatakan sesuatu yang benar selalu dimusuhi? Saya tidak ekstrim kan? Mana pernah saya mempersoalkan nabinya orang, kitabnya orang, kan tidak pernah. Saya tidak ekstrim. Tapi mereka lebih takut dengan gaya saya yang tidak ekstrim ketimbang mereka takut dengan kelompok-kelompok Kristen yang ekstrim, yang misalnya mantan Muslim jadi ekstrim. Itu mereka nggak terlalu takut. Tapi sepertinya lebih takut dengan saya yang tidak ekstrim. Ada apa ini? Saya hanya menyampaikan argumen, saya hanya menyampaikan data-data sejarah. Tapi kenapa takut?
Ya, kadang-kadang itu malah meneguhkan saya. Berarti kebenaran itu yang membuat mereka tidak siap menerima. Tidak semuanya orang saya tuduh seperti itu. Tapi kelompok-kelompok yang membencimu tanpa alasan, kira-kira seperti itu yang saya terima. Kalau orang membenci saya karena ada alasan, itu mungkin harus kita introspeksi. Apa alasannya mereka membenci saya? Tetapi dalam pelayananmu, dalam pelayanan kita semua, nanti ada suatu saat di mana orang membencimu tanpa alasan, maka janganlah kamu bersedih hati. Dan itu bukan lagi urusanmu, itu urusannya Yesus dengan mereka. Karena apa? Mereka terlebih dulu membenci Yesus tanpa alasan. Saudara-saudara, itu justru menjadi bukti yang meneguhkan kebenaran iman Kristen.